Stunting telah lama menjadi isu prioritas nasional setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Penetapan ini didasarkan pada fakta kasus stunting di Indonesia melebihi batas toleransi yang ditetapkan WHO, yakni maksimal 1/5 dari jumlah keseluruhan balita sekitar 20%. Bahkan setelah terjadi penurunan hingga 7%, jumlah balita stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,7%. Stunting merupakan masalah gizi kronis. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Kabupaten Gayo Luas berada pada kategori 29. 16% sementara hasil survei status gizi Indonesia SSGI dari tahun 2019 sampai 2021 naik 13% menjadi 42. 9% sementara pada tahun 2022 hasil survei SSGI stunting Gayo Luas mengalami penurunan 8. 30% menjadi 34. 60% penurunan angka stunting menjadi target utama bagi PJ Bupati Gayo Luas melalui komitmen bersama dari semua elemen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, Dinas Vertikal, dan juga seluruh jajaran SKPK. Sebagai salah satu elemen utama dalam menciptakan generasi yang sehat dan kuat jauh dari stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Luas melakukan berbagai upaya dengan menurunkan program-program kesehatan terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu hamil, balita, dan juga remaja usia produktif. Langkah utama Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik dengan standarisasi operasional pelayanan kesehatan dari mulai RSUD sampai ke puskesmas yang ada di seluruh kabupaten. Salah satu dengan mengakreditasikan seluruh puskesmas yang ada di Gayo Luas, bahkan saat ini ada 3 puskesmas yang sudah akreditasi tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Luas, Riyadus Salihin, ingin menyampaikan program-program kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Luas ini pada tahun 2023, di mana kami sudah melaksanakan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja kami, di mana terutama dalam program penurunan angka stunting. Nah, yang kita tahu angka stunting di Gayo Luas pada saat itu berjumlah tahun 2021 mengalami 42,9%, di tahun 2022 mencapai 34,9%. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita turun lagi. Adapun kegiatan rutin Dinas Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting, 1. Kegiatan promosi kesehatan berupa Germas dan PHBS. 2. Pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR. 3. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja. 4. Penyuluhan dan pelayanan bagi wanita usia subur dan pasangan usia subur. 5. Memberikan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. 6. Penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, di mana yang untuk pelayanan kesehatan ibu hamil berupa edukasi kebutuhan nutrisi pada saat kehamilan, pemeriksaan lengkap dan rutin selama kehamilan, pemberian tablet tambah darah sebanyak 90 tablet. 7. Edukasi melakukan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif. 8. Pelatihan konselor pemberian ASI. 9. Pelatihan konselor pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. 10. Pelaksanaan posyandu secara rutin. 11. Pelatihan bagi kader desa tentang pelaksanaan kegiatan posyandu. 12. Pelatihan bagi petugas gizi puskesmas. 13. Pelatihan bagi bidan desa. 14. Sosialisasi tentang stunting dan pelaksanaan posyandu lintas sektoral atau sektor. 15. Pemberian makanan tambahan baik balita maupun bumil. Alhamdulillah, puskesmas
Di tahun 2019 sudah terakreditasi, dan di tahun 2023 ini kita juga ada 3 puskesmas sudah reakreditasi. Puskesmas Kuta Panjang, Puskesmas Belang Kejeren, Puskesmas Dabun Gelang, alhamdulillah mendapat nilai utama. Dengan telah terakreditasi tersebut, semoga kualitas pelayanan di puskesmas dapat maksimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari semua kegiatan yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan pelayanan masyarakat dapat meningkat dan juga angka penurunan stunting dapat menurun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Dinas Kesehatan juga menempatkan bidan-bidan ke seluruh desa. Bidan sebagai garda terdepan di Dinas Kesehatan dalam melayani masyarakat di pedesaan. Membantu masyarakat memberikan rasa nyaman bagi kaum ibu, terutama ibu hamil. Melalui posyandu yang ada di desa-desa, Dinas Kesehatan memberikan makanan sehat bergizi dengan bahan lokal, memberikan susu gratis kepada ibu hamil dan juga balita. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap tumbuh kembangnya balita dan juga kondisi pertumbuhan janin pada ibu hamil. Guna menambah wawasan para petugas medis dan kader-kader kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di desa-desa, Dinas Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan kepada para petugas medis dan kader kesehatan. Sosialisasi kesehatan bagi masyarakat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan agar terhindar dari stunting. Sosialisasi dilakukan pada setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan melakukan intervensi spesifik pada tahun 2023 ini dengan sasaran remaja putri, kemudian balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita. Terhadap kelompok sasaran remaja putri, kami dari Dinas Kesehatan rutin melaksanakan pemberian tablet tambah darah, terutama terhadap remaja putri, baik itu di sekolah, kemudian di madrasah-madrasah. Tentunya mereka tetap kita berikan tablet tambah darah selama 90 hari. Kemudian kelompok sasaran ibu hamil dan menyusui, kita telah melakukan dan melatih para kader-kader untuk senantiasa melakukan penekanan terhadap ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif terhadap bayi-bayi yang baru lahir. Selanjutnya, pelaksanaan kelas ibu hamil ini telah kita lakukan di beberapa puskesmas. Tentu tujuannya terhadap ibu-ibu hamil dapat memahami situasi dan kondisi, kemudian dapat dengan maksimal mendapatkan tablet tambah darah semasa kehamilan. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan lokal berbasis lokal ini alhamdulillah telah terlaksana. Kemudian dari data-data yang kita dapat, banyak perubahan-perubahan setelah dilakukan pemberian tambahan terhadap balita maupun ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya anak-anak yang stunting. Selanjutnya, dari intervensi tersebut kami berharap terhadap balita-balita yang mendapat kurang gizi, kemudian balita-balita yang mempunyai berat badan tidak naik, dalam pemberian PMT ini dapat terintervensi sehingga dapat meningkatkan berat badan, kemudian dapat meningkatkan status gizi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, terhadap makanan ibu hamil, Bumilke ataupun ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik, ini pun selalu kita melakukan pemberian makanan tambahan lokal melalui puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Demikianlah
yang dapat kami sampaikan dalam upaya penurunan stunting melalui intervensi spesifik di Dinas Kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengantisipasi penyakit menular menjaga kekebalan tubuh dari berbagai virus tertentu, Dinas Kesehatan rutin setiap tahunnya memberikan imunisasi kepada masyarakat guna menjaga dan melindungi masyarakat Gayo Luas dari serangan berbagai virus yang menularkan. Dengan mengoptimal berbagai sumber daya yang ada, Dinas Kesehatan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dari resiko stunting bagi anak-anak Gayo Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yonfi Gunawan, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Luas. Dalam menanggulangan stunting, yaitu program nasional kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Luas, saya selaku Kabid P2P untuk pencegahan stunting. Kami ada program di kegiatan bidang kami, yaitu kegiatan imunisasi, yaitu salah satunya adalah imunisasi dasar lengkap. Apa itu imunisasi dasar lengkap? Yaitu imunisasi yang mencakup adalah hepatitis B, polio, BCG, yaitu untuk penanggulangan penyakit TBC, difteri, pertusis, tetanus, dan campak. Karena kalau anak-anak kita kalau tidak diimunisasi akan rentan terjadinya penyakit infeksi. Jadi asupan gizi apapun yang diberikan kalau udah anak-anak kita terinfeksi penyakit, susah untuk tumbuh kembang untuk kedepannya. Dan yang kedua, program yang untuk pencegahan stunting kami dari bidang P2P yaitu adalah program penyakit menular, yaitu TBC, kusta, HIV. Karena kalaulah itu tidak kita cegah, istilahnya stunting juga akan meningkat yang ada selama ini. Terus ada juga penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus, yaitu adalah penyakit gula, hipertensi, terus dengan orang dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan mental. Jadi dengan 3 program yang kami laksanakan di bidang kami, insya Allah kalau sudah itu terlaksana dengan baik dan benar, mutu pelayanan yang ada di 12 puskesmas yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan, insya Allah angka stunting di Gayo Luas terutama di 2024 ini akan jauh menurun. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan sedikit tentang penurunan stunting kami dari bidang P2P. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja dengan berbagai upaya yang dilakukan diharapkan angka stunting di tahun ini dapat mengalami penurunan kembali hingga apa yang ditargetkan oleh pemerintah dalam penurunan angka stunting dapat tercapai. Tentu pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Ibu kini ucap, dia BLC ini kita ni siapa BLC yang agak bisa perang. Itu kenakan dia bisa. Arek apotek juga beli tadi. Saya tidak mendengar lagi itu. Kalau beli ini yang betul terus kena semen bertali-tali. Setelah beli. Kenapa mesti apotek lagi? Terus kalau nanti sakit kepala bapak kalau bintang 7 ada isi kalau ini apotek loh. Janganlah begitu lagi. Uangnya ada kok. Kasih cukupnya dulu nggak apa-apa. Apa? Ini dari mana? Terus apa lagi?